sepenuhnya untuk Injil. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 2 Timotius 2 ayat 4. Ketika Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Markus 16 ayat 15. Hal ini merupakan tanggung jawab yang dipercayakan kepada setiap orang Kristen. Engkaulah yang membawakan Injil ke dalam hidupmu dan sekitarmu. Dia juga memberitahu kita bahwa dalam menjalankan hal ini bukanlah sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Dalam 1 Korintus 16 ayat 9, Paulus berkata bahwa pintu yang besar dan efektif untuk pengabaran Injil sudah terbuka bagi dia, namun ada banyak penentangnya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 12 dia berkata, "Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, namun tidak satupun yang dapat memadamkan semangatnya untuk mengabarkan Injil." Ini seharusnya terjadi juga bagimu. Mengabarkan Injil adalah pekerjaan yang harus kita lakukan, apapun yang terjadi. Itulah kenapa Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Inilah yang Paulus tekankan. Pernyataan itu adalah responnya kepada orang-orang yang mencegah dia untuk pergi ke Yerusalem mengabarkan Injil karena aniaya yang pasti akan dia hadapi. Dia menyatakan dalam ayat 22-23 sebelumnya, "Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku." Namun tetap saja itu tidak menyurutkan niatnya. Dalam pasal 21 ayat 10-11, seorang nabi bernama Agabus menubuatkan bahwa Paulus akan dipenjarakan di Yerusalem dan diserahkan ke tangan bangsa-bangsa lain. Sebagai hasilnya, murid yang lain meminta Paulus agar jangan pergi ke Yerusalem, bahkan dengan sambil berurai air mata. Namun disinilah respon Paulus yang begitu menginspirasi. "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Sebesar apa komitmenmu untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus? Ini bukan sekedar main-main. Diperlukan dan dituntut tekad kita untuk memberikan segalanya, bahkan sampai kehilangan nyawa jika diperlukan. Kristus layak menerima itu semua. Karenanya pastikan yang lain juga benar-benar memahami pentingnya semangat dan kesaksianmu lewat pengabaran Injil. Mari kita mengucapkan pengakuan. Aku bersemangat dalam memenangkan jiwa. Semangatku bagi Tuhan dan mengabarkan Injil tidak tertandingi. Aku menginspirasi orang lain dengan semangat betapa pentingnya Injil dan kesaksian atas Injil yang aku hidupi dan kabarkan. Amin.